Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaidan Akhiryansyah akan berbagi tentang sketchnoting dan bagaimana cara membuatnya. Namun, sebelum kita membuat sketchnote kita, terlebih dahulu kita membuat garis tepi dengan jarak kurang lebih 1 cm dari garis terluar media yang akan kita gambar, dan kita mulai dengan sketsa. Untuk tahapan-tahapan sketsa yang akan kita gambar, yang pertama adalah kita buat dulu sketsa tipis atau sketsa dasar dengan media atau dengan alat berupa pensil, sehingga sketchnote kita menjadi lebih terstruktur dan terorganisir agar terlihat rapi. Lalu yang pertama kali kita harus perhatikan adalah penempatan judul. Judul harus ditempatkan pada tempat yang cukup signifikan dengan bentuk yang menonjol atau detail yang lebih besar, karena pada akhirnya judul akan menjadi pusat perhatian dari sketchnote itu sendiri. Untuk sketchnote yang akan saya buat akan membahas tentang sketchnote itu sendiri, dan pengertian dari sketchnote adalah catatan yang bergambar sebagaimana dasar katanya sketch berupa sketsa dan note berupa catatan. Lalu fungsi dari sketchnote adalah sederhananya mempermudah pemahaman dari hasil pendengaran atau bacaan dengan memetakan rangkuman-rangkuman ke dalam bentuk yang divisualisasikan dengan sederhana sehingga lebih mudah dipahami. Lalu unsur pada sketchnote sendiri terdapat dua hal, yakni catatan atau note dan sketsa atau visual, dengan elemen-elemen pembantu untuk melengkapi sketchnote itu sendiri. Diantaranya adalah struktur atau bidang, yang kedua adalah teks, yang ketiga adalah ilustrasi, dan yang keempat adalah simbol. Sumber ini saya dapat dari Wikipedia. Lalu kemudian bagaimana cara membuat sketchnote? Dalam Wikipedia juga dijelaskan bahwa tahapan-tahapan membuat sketchnote yang pertama adalah planning atau merencanakan. Perencanaan ini sendiri bisa berupa menyiapkan alat ataupun bahan atau materi yang akan diresum. Yang kedua adalah reading atau listening atau membaca atau mendengarkan. Kemudian adalah processing atau memproses hasil bacaan atau pendengaran kita tadi ke dalam bentuk resum dan menulisnya. Dan yang terakhir adalah mencoba drawing atau menggambar atau menambahkan visualisasi untuk memperindah sketchnoting agar terlihat lebih interaktif. Untuk elemen-elemen yang ada dalam sketchnote diantaranya adalah teks, bidang, garis, simbol, warna, sketsa atau ilustrasi, dan shading atau bayangan. Dan keynote, menurut apa yang saya pahami selama ini, sketchnote haruslah jelas, ringkas, dan interaktif sehingga dapat dengan mudah dipahami dan dapat dengan mudah digunakan untuk memetakan apa yang telah kita dapatkan dari hasil reading atau listening tersebut. Kemudian kita dapat mulai menghias sketchnote yang telah kita buat agar mendapatkan kesan lebih estetik atau indah. Dan selain itu, penekanan warna dengan ketebalan difungsikan untuk mempermudah proses pembacaan atau screening dari sketchnote yang akan kita buat, dengan cara memberikan warna menonjol pada bidang-bidang yang dirasa memerlukan penekanan-penekanan sehingga area tersebut terlihat lebih menonjol dan terlihat lebih fokus. Kemudian selanjutnya kita tambahkan dengan penambahan bayangan-bayangan untuk menambahkan kesan yang estetik juga, dan dilanjutkan dengan proses finishing. Mungkin yang berminat dengan huruf-huruf yang sketchy bisa ditambahi dengan garis-garis yang sedikit distorsi.
Adapun alat-alat yang dapat kita gunakan untuk membuat sketch note ini sendiri tidak lebih hanya pensil dengan stip, penggaris untuk garis tepi, draw pen atau spidol, dan brush pen atau marker untuk menambahkan warna, dan usahakan menggunakan warna-warna monokrom sehingga terlihat sederhana dan lebih fokus. Dan inilah hasil sketch note kita dengan waktu yang cukup terbatas, tapi yang jelas sketch note kita tetap jelas, terlihat ringkas namun interaktif. Nah, sketch note sendiri tidak baku dan tidak monoton. Terdapat banyak contoh dari sketch note yang terlihat lebih casual atau mungkin terlihat lebih sederhana atau mungkin terlihat lebih rumit. Namun yang perlu diketahui adalah sketch note harus tetap terlihat interaktif dan mudah dipahami atau dibaca, runtut dan jelas serta ringkas, karena sketch note itu sendiri merupakan resume dari sesuatu yang sebelumnya kita telah pelajari. Demikian dari saya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.